Udah lebaran aja nih. Gimana THR ya? Udah pada cair belum? Kalau udah cair, apakah ini tandanya kita harus resign? Apakah harus aku jawab? Tapi tunggu dulu, tonton video ini sampai habis karena ini dia ada 7 ide bisnis yang bakalan cuan parah setelah lebaran tanpa kalian harus resign dulu, dan ini bisa jadi cikal bakal kalian side hustle untuk memulai bisnis kalian ke depannya. Oh iya, di sini aku mau bagi beberapa chapter. Jadi biar teman-teman di sini biar enak untuk pindah-pindah timeline videonya ya. Oke, yang pertama, chapter yang paling penting yaitu subscribe. Enggak, bercanda. Chapter yang pertama, kita harus paham tentang kalender Islam atau kalender Hijriyah. Oke, sebelum aku jelasin lebih lanjut, kalian harus paham dalam satu kuartal ke depan dalam kalender Hijriyah atau kalender Islam itu berbeda dengan kalender Masehi yang kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu beda, dan nama-namanya pun beda dan penghitungannya pun berbeda. Dan satu kuartal atau 3 bulan ke depan dalam kalender Hijriyah yaitu ada Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. 3 bulan ini masing-masing mempunyai momentumnya sendiri-sendiri. Dan sekarang kita masuk ke chapter kedua yaitu bulan Syawal. Bulan Syawal itu masih kental dengan bulan Lebaran. Kenapa? Karena kita pasti tahu lah, dalam 2-3 minggu ke depan setelah Lebaran itu setiap kita bertemu dengan orang yang sudah lama kita tidak ketemu ataupun kita bertemu dengan teman itu masih mengucapkan minal aidin wal faizin. Dan di bulan ini itu ada setidaknya ada 3 bisnis yang bakalan rame, yaitu yang pertama pelangsing dan obat-obat herbal. Setelah kita 1 bulan Ramadan kita menahan hawa nafsu makan dan minum, akhirnya setelah lebaran kita kadang tidak terkontrol untuk makan, yang akhirnya obat herbal dan pelangsing ini cocok banget untuk kita jadikan bisnis untuk orang yang gampang kumat-kumatan seperti kolesterol, ada mah juga, ada asam urat. Untuk pelangsing bakalan rame, orang yang setelah makan akhirnya lebaran itu takut lebaran gitu kan. Terus yang kedua juga ada laundry. Teman-teman yang habis lebaran langsung sibuk dengan pekerjaannya, entah itu untuk mobil segera dipakai lagi untuk kerja, terus untuk pakaian, juga untuk rumah. Oke, sekarang kita masuk ke chapter yang ketiga, bulan Dzulqa'dah. Sebenarnya dalam Islam sendiri, bulan Syawal dan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang baik untuk mengadakan nikah. Dari pengalaman pribadi dan temen yang mempunyai WO, itu bakal rame banget. Semua yang berhubungan dengan pernikahan, mulai dari wedding organizer, desainer, foto dan videographer wedding, persewaan baju, dekor, dan peralatan nikah, mulai dari ya rias, makeup artis, dan segala perintilan dari sewa-sewa, entah itu untuk sewa yang lamaran atau dan yang lain-lain, itu pasti rame di bulan Dzulqa'dah ini. Dan sekarang kita masuk ke chapter keempat yaitu bulan Dzulhijjah. Di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, semua yang berhubungan dengan hewan kurban itu pasti bakalan naik, mulai dari peternakannya atau kita cuma sekedar jual beli hewan kurban, sampai dengan warehouse untuk hewan kurban. Tempat jualnya pun adalah ladang cuan yang sangat oke banget gitu ya. Kalau misalkan dari peternakan, kita tahu sendirilah, peternakan pasti sangat banyak yang cuan gitu karena hewan kurbannya terbeli gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita nggak punya peternakan, ini ada dua sebenarnya. Bisa jadi kita sebagai tradingnya saja untuk jual beli hewan kurban, yang mana kita beli di waktu murah, mumpung masih 2 bulan lagi kita beli kambingnya dengan harga yang lebih murah, lebih miring sebelum di bulan high demandnya. Terus akhirnya kita jual lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak mau untuk trading jual beli hewan kurban ya, teman-teman yang punya lahan bisa disewakan. Itu ada 2 siklus untuk bisa mendapatkan cuan. Yang satu fixed cost, misalkan teman-teman punya lahan berapa meter gitu, disewakan 1 bulan 5 juta kayak gitu. Nah, itu kan fixed cost, teman-teman bisa dapat uang dari situ. Yang kedua, variable cost. Variable cost ini bisa jadi dari persentase kerjasama dengan peternak
peternak itu bisa jual di tempat kalian. Persentasenya bisa jadi 2% sampai 5% setiap hewan kurban itu terjual. Dan yang selanjutnya itu bisa jadi kita jualan makanan olahan dari hewan-hewan kurban, yang mana ya kita tahu lah setelah Idul Adha kuantitas dari bahan bakunya itu pasti banyak banget, dan itu untuk harga kita beli pasti bisa menjadi lebih miring gitu. Kalau misalkan kita bisa jual makanan-makanan yang olahan dari kambing dan sapi atau hewan-hewan kurban, itu pasti sangat cuan banget sih, karena ya kita bisa beli bahan bakunya lebih murah dengan kita menjual makanan jadi dengan harga yang sama gitu. Dan next kita masuk ke chapter kelima, yaitu chapter bonus. Di chapter ini kita akan ya sedikit spill lah. Ya kita tahu lah, kita hidup di Indonesia. Kita sudah masuk di tahun 2023. Tahun depan tahun 2024, yang mana ini adalah tahun-tahun politik. Di beberapa partai politik kita sudah tahu untuk capresnya siapa dan semarak pemilunya seperti apa. Semua yang berhubungan dengan semarak pemilu pasti akan ramai. Ya sedikit spill aja ya. Ini mungkin akan aku jelasin di next video. Dari advertising, government, transport, publishing, itu pasti akan ramai. Advertising untuk iklan parpolnya, untuk kampanye gitu kan. Yang kedua, government untuk kaos partai dan lain-lain. Kaos-kaos untuk seragam parpol itu pasti ramai. Yang ketiga, transport di sini sewa-sewa mobil, terus juga bis untuk keliling-keliling kampanye, itu pasti akan ramai. Yang keempat, publishing dan percetakan. Ya ini pasti akan digunakan untuk cetak flyer, banner, kertas coblos, itu pasti akan ramai. Oke, kita masuk di chapter terakhir, yaitu chapter conclusion. Jadi 7 ide bisnis tadi yang bakalan cuan parah setelah lebaran ini adalah yang pertama, semua yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi dari pelangsing dan obatan herbal itu akan ramai karena makanan tidak terkontrol setelah kita melewati 1 bulan Ramadan. Yang kedua, semua yang berhubungan dengan kebersihan. Jadi laundry, terus untuk kebersihan kendaraan, kebersihan rumah itu akan ramai. Dan yang ketiga, semua yang berhubungan dengan parcel atau hadiah-hadiah. Dan keempat, itu semua yang berhubungan dengan wedding, karena di bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan panen-panennya untuk pernikahan. Sebenarnya bukan cuma di bulan Dzulqa'dah, di bulan Syawal ini kita sudah ramai. Untuk pemain-pemain lama biasanya kan untuk pernikahan itu sudah jauh-jauh hari ya, untuk merencanakan videografernya kayak gimana, konsep pernikahannya kayak gimana. Tapi jangan patah semangat dulu, karena ini bisa jadi ide bisnis masih ada sebulan lagi. Kita bisa merintis untuk nextnya, karena nggak cuma di bulan Dzulqa'dah dan Syawal ramainya untuk pernikahan. Nanti ada beberapa bulan lagi yang bakalan ramai untuk emang panen-panennya, semua yang berhubungan dengan pernikahan. Yang kelima, kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Semua yang berhubungan dengan hewan kurban, mulai dari peternaknya, sebagai trader untuk hewan ternak, sewa tempat untuk jualan, bisa jadi 2 ide bisnis yang lain, variable cost dan juga fixed cost. Dan keenam, saat kita menjual hasil olahan hewan kurban, mulai dari kambing, sapi, kita bisa membeli dengan harga yang murah karena dengan kuantitas bahan baku yang melimpah gitu kan. Yang ketujuh, semua yang berhubungan dengan semarak pemilu ini pasti bakalan cuan parah sampai hari H pemilu. Dan ini aku akan jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya, karena ini bakalan banyak banget ide bisnis yang kalau aku jelaskan di satu video ini bakalan panjang deh. So gimana menurut teman-teman? Kalau misalkan ada yang salah, feel free langsung komen aja. Kalau misalkan teman-teman ada ide bisnis lain yang bakalan rame setelah lebaran, langsung aja komen di bawah. See you at the next video, see you at the next time. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.